Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari kelompok saya, yaitu tentang brute force, divide and conquer, dan decrease and conquer. Yang beranggotakan Alvina Donna Pratiwi, Evila Nuraini, dan saya sendiri, Mita Aprilia. Brute force. Masuk ke materi brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan yang lempeng, straightforward, untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dengan cara yang jelas, obvious way. Contoh implementasi dari brute force yaitu mencari elemen terbesar atau terkecil, menghitung pangkat, menghitung faktorial, mencari faktor bilangan, dan mengurutkan data menggunakan bubble sort ataupun selection sort. Ini adalah contoh untuk mencari elemen terbesar dengan menggunakan brute force. Ini dapat dilihat dari prosedurnya, yaitu mencari elemen yang terbesar dengan inputannya A1, A2, dan sampai sebanyak AN. Kemudian tipenya adalah tipe data integer dengan outputnya yang bernamakan variabel dengan tipe datanya integer. Nah, fungsinya untuk prosedur ini mencari elemen terbesar di antara elemen A1, A2 sampai dengan A6. Elemen terbesar itu nantinya akan disimpan di dalam max. Masukannya itu yaitu A1, A2 dan sampai sebanyak AN. Kemudian keluarannya itu max dengan variabel max. Deklarasinya K sama K itu tipe datanya integer. Algoritmanya, jika maksimalnya itu elemen A1, maka melakukan perulangan for K dengan 2 sampai to N2. Melakukan perulangan, kemudian masuk ke percabangan A elemen K dengan persyaratan itu AK itu lebih besar dari nilainya max. Kemudian maxnya akan menjadi nilai yang terbesar dari AK. Kemudian lakukan AND if dan AND for maksud saya. Kemudian melakukan sequential search. Contoh dari sequential search. Nah, di sini untuk prosedurnya itu mencari pencarian beruntun dengan inputan A1, A2, dan sebanyak AN dengan tipe integer, dan X juga tipe datanya integer. Outputnya itu menghasilkan variabel IDX dengan tipe data integer. Ini fungsinya untuk mencari X di dalam elemen A1, A2, sampai sebanyak AN. Lokasi indeks elemen tempat X ditemukan diisi ke dalam IDX. Jika X tidak ditemukan, maka IDX diisi dengan 0. Nah, masukannya itu A1, A2 sampai dengan A6. AN, maksud saya, keluarannya itu dengan IDX, dengan variabelnya IDX. Kemudian deklarasinya K itu dengan tipe data integer. Nah, ini algoritmanya bisa dilihat, K-nya diinisiasikan 1, yang mana while K itu lebih dari N. Maksud saya, K itu kurang dari N. Dan N kemudian masuk AK itu tidak boleh sama dengan X-nya. Kemudian lakukan K nanti akan K-nya itu ditambah dengan 1. Kemudian stop perulangannya. Kita masuk percabangan jika X ditemukan itu jika nilai AK itu sama dengan X. Jika tidak, maka X-nya tidak ditemukan. Masuk ke divide and conquer. Divide and conquer itu dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divide ad impera. Sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer. Nah, ini definisi dari divide dan conquer-nya. Bisa dilihat, divide itu membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Conquer atau solve menyelesaikan masing-masing masalah secara langsung atau secara rekursif. Combine itu menggabungkan solusi
masing-masing masalah kombinasi ya itu. Implementasi dari divide and conquer itu contohnya mencari elemen terbesar atau terkecil, menghitung pasangan titik, dan mengurutkan data menggunakan merge sort. Ini contoh dari mencari elemen terbesar. Bisa dilihat prosedurnya itu mencari nilai maksimum dan minimum di dalam tabel A yang berukuran n elemen secara divide dan conquer. Masukkan tabel A yang masukannya inputannya itu tabel A yang sudah terdefinisi elemen-elemennya. Keluarannya itu nilai maksimum dan nilai minimum tabel 1. Nah, deklarasinya itu inputannya itu min 1, min 2, max 1, max 2 dengan tipe datanya integer. Nah, algoritmanya bisa dilihat masuk ke percabangan jika I itu sama dengan J, maka nilai min itu A1. AI maksud saya, max-nya itu juga AI. Kemudian masuk ke jika tidak masuk ke I, jika tidak masuk persyaratan I sama dengan J, maka masuk ke I sama dengan J dikurangi 1. Kemudian AI itu lebih kecil daripada AJ, maka maksnya itu diambil dari AJ. Kemudian minimalnya itu adalah AI. Jika tidak dalam kondisi AI lebih kecil tapi AI lebih besar, maka nilai maksimumnya itu AI, untuk nilai minimumnya itu AJ. Kemudian di end if dia masuk lagi lebih dari 2 elemen. Ini bisa dilihat dibagi 2 dulu tabelnya pada posisi K dengan min max-nya ini. Dan masuk ke percabangan, jika min 1 itu kurang dari min 2, maka nilai minnya itu min 1. Jika min 1 lebih besar dari min 2, maka minnya itu min 2. Ini masuk ke percabangan lagi untuk mencari nilai max. Jika max 1 kurang dari max 2, maka nilai max-nya itu ialah max 2. Namun jika max 1 lebih besar daripada max 2, maka maksudnya nilai max-nya yaitu max 1. Kemudian mencari pasangan titik. Ini bisa dilihat prosedurnya untuk find close pair 2 dengan inputannya P set of point dengan variabel n tipe integer, dengan outputnya bernama variabel d dengan tipenya itu real. Mencari jarak terdekat sepasang titik di dalam himpunan P. Deklarasinya di 1 dan di 2 itu tipe datanya itu real. Algoritmanya masuk ke percabangan jika n sama dengan 2, kemudian d itu jarak kedua titik dengan rumus Euclidean. Kemudian jika tidak memenuhi persyaratan n sama dengan 2, maka S1 itu berisi P1, P2 sampai Pn dibagi 2, S2 itu seperti ini, Pn dibagi 2 tambah 1, Pn dibagi 2 tambah 2, dan seterusnya sampai Pn. Kemudian find close pair 2, S1, N bagi 2, D1. Find close pair-nya yang S kedua, N bagi 2, D2. D-nya itu min dari D1 dan D2. Ini bisa dilihat, tentukan apakah terdapat titik P1 di S1 dan PR di S2 dengan jarak P1 PR dengan kurang dari D. Jika ada, set D dengan jarak terkecil tersebut. Kemudian di end if, maka akan mencari pasangan titiknya. Kemudian contoh mengurutkan data menggunakan merge sort. Ini prosedurnya itu kita menginputkan input atau outputnya itu variabel A dengan tabel int. Kemudian inputannya itu I dan J-nya tipe datanya dengan variabel I dan J dengan tipe data integer. Ini fungsinya untuk mengurutkan tabel A, I, J dengan algoritma merge sort. Masukannya itu inputannya tabel A dengan n elemen, keluarannya outputnya itu tabel A yang terurut. Deklarasinya kayak itu tipe datanya integer. Algoritmanya bisa dilihat masuk ke percabangan jika ukuran A lebih dari 1 atau I
kurang dari J. Jika memenuhi kondisi tersebut, maka dilanjutkan dengan KI ditambah J dengan div 2. Kemudian dibagi 2 ya, divide. Kemudian merge sort, di merge sort A, I, K, kemudian di merge sort lagi A, K plus 1 J, kemudian di merge lagi dari A, I, K, dan J itu di merge. Kemudian akan ketemu dengan mengurutkan data dengan merge sort. Dan materi selanjutnya adalah decrease and conquer. Decrease and conquer ialah metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan lebih kecil menjadi sub-sub persoalan. Tapi selanjutnya hanya memproses satu sub persoalan saja. Prosedur decrease and conquer itu, decrease adalah mengurangi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil atau sub-sub persoalan. Conquer adalah ia memproses suatu sub-sub persoalan secara rekursif. Extend itu solusi dari persoalan yang lebih kecil untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang asli. Kemudian apa sih perbedaan divide dan conquer itu dan decrease and conquer? Divide and conquer itu digunakan hanya jika setiap masalah dapat menghasilkan 2 atau lebih sub-problem. Kalau decrease and conquer itu digunakan ketika menghadapi masalah atau problem tunggal yang tidak dapat dibagi menjadi sub-problem. Menurut definisi tersebut, merge sort dan quick sort termasuk divide and conquer karena ada 2 sub-masalah. Dan binary search-nya itu termasuk, dan contoh binary search itu termasuk decrease and conquer karena ada satu sub masalah saja. Dan implementasi dari decrease and conquer itu apa sih? Itu yang pertama, pendekatan top down. Itu selalu mengarah pada implementasi masalah secara rekursif. Yang kedua, pendekatan bottom up. Ini biasanya diterapkan secara berulang, dimulai dengan solusi untuk masalah terkecil. Ini variasi dari decrease dan conquer. Ada 3 variasi utama decrease dan conquer. Yang pertama, decrease by a constant, yaitu decrease ini apa sih? Pada varian ini, ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Umumnya konstanta yang digunakan bernilai sama dengan 1. Bisa dilihat flowchart-nya ini. Persoalannya berukuran n, maka masuk dengan subpersoalan berukuran n kurang 1, kemudian ketemu solusi subpersoalan, dan dilanjutkan solusi persoalan semula. Nih, ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan tipe ini, yaitu insertion sort, DVS, graph search algoritma, yang terdiri dari DVS dan BVS. DVS depth first search graph dan BVS breadth first search graph. Kemudian yang ketiga, topological sorting. Yang keempat, algoritma untuk menghasilkan permutasi dan himpunan bagian. Kemudian ini adalah decrease by a constant factor. Ukuran instan dari sebuah persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi. Biasanya, faktor konstanta bernilai 2. Nah, ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan tipe ini, yaitu binary search, fake coin problem, dan Russian pesan multiplication. Ini bisa dilihat algoritmanya. Maksud saya flowchart-nya, persoalan berukuran n, kemudian masuk subpersoalan itu akan dibagi dengan n bagi 2, kemudian solusinya ketemu solusi subpersoalan, kemudian ketemu solusi persoalan semula. Decrease by a variable size. Dalam variasi ini, pola pengurangan ukuran bervariasi dari satu iterasi algoritma ke yang lain. Ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan tipe ini, yaitu menghitung masalah median dan seleksi, interpolation search, dan algoritma Euclid. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.